teman-teman. Selamat datang kembali lagi di Instagram Live Session bersama Sun Education. Nah, as you all know, kita nih mendekati Sun International Education Expo yang akan berlangsung tanggal 2 hingga 3 Agustus 2025. Dan Instagram Live Session ini menjadi salah satu pre-event menuju ke Sun Expo tersebut. Sebelum mulai, aku bakal cerita-cerita dulu soal Sun Expo nih. Nah, ini dia. Jadi seperti yang tadi aku sudah bilang bahwa Sun Expo di tahun ini yang terakhir ya teman-teman. Sun Expo terakhir di 2025 akan berlangsung pada 2 dan 3 Agustus. 2 Agustusnya teman-teman bisa datang ke Atria Hotel di Gading Serpong, dan pada 3 Agustusnya teman-teman bisa ke Le Méridien di Jakarta. Nah, ini akan ada di posternya ada QR-nya, tapi teman-teman yang mungkin gak bisa screenshot atau gak kelihatan linknya, bisa langsung ke Instagram Sun Education. Di situ sudah ada posternya, teman-teman bisa langsung registrasi secara gratis. Di Sun Expo ini teman-teman gak hanya bisa konsultasi dengan perwakilan dari banyak sekali universitas top dunia, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan berbagai benefit seperti ini. Nah, jadi di 2 hari itu akan ada beberapa seminar dan workshop. Ini yang agak ketutupan, nanti teman-teman seperti yang tadi aku bilang bisa langsung lihat di Instagram Sun Education aja ya. Jadi di 2 hari akan ada workshop dan seminar yang juga bisa diikuti secara gratis. Juga ada beberapa promo menarik nih teman-teman, yang di paling bawah nih teman-teman bisa lihat ada free application fee, bursary scholarship, dan masih banyak lagi. Nah, ini semua registrasinya gratis ya. Jadi event ini gratis, teman-teman tinggal daftar aja, langsung nanti bisa datang. Tanggal 2 Agustus kita akan ada di Atria Hotel di Gading Serpong, dan 3 Agustusnya kita akan ada di Le Méridien di Jakarta. Oke, nah sebagai bagian dari event menuju Sun Expo, seperti biasa hari ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan alumni ataupun student yang sudah kuliah di luar negeri. Ini gunanya tuh buat jadi teman-teman mungkin yang belum ada gambaran nanti gimana sih saat study abroad, atau mungkin nanti kalian yang mau ke Sun Expo belum tahu nih mau nanyain soal apa, mau cari tahu lebih lanjut soal apa. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi mengenai hal itu. Kebetulan nih hari ini aku akan ditemani oleh Kak Ati Rahmah, merupakan alumni dari University of Bristol. Sudah beberapa kali juga kita ngobrol, tapi hari ini kita bakal refresh sedikit nih obrolan mengenai studying abroad dengan Kak Ati Rahmah. So without further ado, aku langsung invite Kak Atinya aja. Ya, pertanyaan langsung di chat di kolom komentar aja, atau di question box-nya nggak apa-apa, nanti bisa aku bacakan atau Kak Ati bisa lihat langsung dijawab aja ya. Hai Kafe. Halo. Apa kabar Kak? Baik, Kak Ati gimana nih kabarnya? Lagi sibuk apa sekarang, Kak? Alhamdulillah baik. Aku lagi persiapan buat study abroad lagi nih, gitu. Ikut beberapa kelas, salah satunya juga dari Sun Education teman-teman. Nah, mumpung ntar lagi kita bisa deh bahas-bahas ini juga. Terus sama aku lagi berkerajinan Kak. Ternyata aku jualan Oke. lumayan banyak yang beli. Bikin Iya, aku background. juga. Oke, pas banget berarti Kak Ati juga sekarang lagi proses studying abroad lagi. Kebetulan kali ini kita mau ngomongnya dari from dreams to action plan nih Kak. Jadi as we know, pasti kan kalau misal kuliah di luar negeri itu ada motivasinya Kak, entah itu motivasi pribadi atau apapun itu, pasti ada yang pengen dikejar. Mau tinggal di luar negeri, karir yang lebih baik, dan segala macam. Tapi kadang-kadang kan kita bingung gimana cara realisasiin dreams itu menjadi action plan yang benar-benar bisa diikutin gitu Kak. Nah, jadi kali ini kita akan ngomongin soal ini nih Kak Ati. Aku langsung mulai aja. Kak Ati kan sudah lulus nih dari University of Bristol. Mungkin bisa jelasin nggak sih Kak gimana rasanya menjadi alumni dari salah satu university yang paling bergengsi, nggak cuma di Inggris tapi di dunia? Hmm. Pertama aku seneng banget sih, terus aku juga bersyukur, merasa bangga juga teman-teman, karena tempat aku kuliah kemarin waktu S2 itu, actually the chemistry itu nomor satu teman-teman, program kimianya itu, riset di kimianya nomor satu di UK, dan aku senang banget bisa berkesempatan untuk belajar, terus nge-lab juga di labnya yang super canggih sih kalau aku boleh bilang. Oke. Terus gimana nih Kak Ati sekarang rasanya? Maksudnya, apakah ada nggak sih teman-teman Kak Ati yang jadinya tertarik juga nih kuliah di University of Bristol setelah tahu Kak Ati dulu ternyata alumni atau pernah kuliah di situ? Wah, banyak banget juga kayak gitu, Kak. Aku juga surprise ya, karena
kan beberapa kali kita collab juga sama Sun Education, terus Iya. ada juga sama Bristol Studies Asia. Jadi Sun itu juga ngadain kayak webinar-webinar gitu teman-teman. And I got a lot of questions. Bahkan gak cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari luar tuh tanya gimana akomodasinya, terus supervisornya gimana, riset-risetnya seperti apa. Dan aku senang banget sih. Jadi salah satu alumni di kampus yang ternama kenamaan ya teman-teman, itu jadi salah satu kayak I bring a legacy gitu. Iya, iya. Oh, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali nih join kita dan baru pertama kali ikutan ngobrol-ngobrol sama Kak Ati ini S2-nya di University of Bristol dengan gelar Nanoscience and Functional Nanomaterials ya Kak Ati ya. Makanya Ya, tadi Kak betul Ati banget. menyinggung chemistry-nya Bristol tuh one of the best dengan lab technologies yang juga one of the best. Oke kan, kita ngomongin mungkin kita agak flashback dulu ke S1. Kalau Ati kan di Indonesia ya Kak Ati, if I'm Ya, not mistaken. Nah, kalau misalnya boleh nggak sih Kak Ati cerita apa sih perbedaan yang Kak Ati rasakan saat sudah mengejar gelar internasional dulu? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Ati untuk teman-temannya yang mungkin juga di sini nonton pingin S2-nya di luar negeri dan sudah merasakan S1 di dalam negeri. okay, it's a nice questions. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah pernah kuliah S1 dalam negeri gitu dan sudah pernah nge-lab, pas kita udah di luar teman-teman, itu dari fasilitas labnya itu kayak gapnya lumayan jauh gitu Kafe. Kalau kalau aku boleh cerita ya teman-teman ya, dulu waktu aku S1, kalau aku mau sintesis material gitu buat material, itu kan kita perlu menganalisis, mengkarakterisasi materialnya, propertiesnya seperti apa. It gonna takes like months gitu, bisa bulanan teman-teman. Nah sementara di Bristol kita itu cepet teman-teman, kan 3 hari atau bahkan di hari yang sama itu bisa jadi gitu. Dan kita nggak manual mesinnya satu-satu, nggak, udah robot yang ngerjain. Dan jadi sekali jalan sampelnya itu bisa banyak teman-teman yang untuk dianalisis gitu. Itu sih yang gapnya gitu ya. Pertama dari segi fasilitas, gimana kita uh, nge-lab-nya itu kerasa banget gitu. Apalagi waktu itu aku kuliah S1 itu waktu zaman pandemi, Kak. Jadi nggak gitu banyak nge-lab gitu. Jadi kan kita kebanyakan lab-nya itu pakai laboratorium virtual yang biasanya di laptop gitu. Nah, jadi hand skill experience yang ada di lab itu kurang gitu. Pas aku lihat di Bristol, wih, itu aku seneng banget. Jadi meskipun lagi libur-libur nih aku tetap semangat nge-lab karena kapan lagi ya bisa bisa megang alat yang canggih kayak gitu. Terus juga kalau udah jadi alumni nih aku juga seneng karena ketika kita itu kuliah di dalam sama di luar negeri teman-teman, kita waktu di luar kita akan lihat tuh diverse banget gitu. Mungkin kalau aku lihat sebenarnya teman-teman di dalam Indonesia itu tuh ya Kafe ya, di mahasiswa Indonesia itu tuh kita tuh rajin banget dan pekerja keras Kak. Kalau aku boleh bandingin ya sebenarnya gitu. Cuma yang bikin kita beda adalah kita itu nggak tiap hari-hari kita itu ketemu dengan misal kayak dosen-dosen aku tuh yang masuk dari fellow Royal Society of Chemistry atau Royal Society atau yang pernah dapat Nobel. Nah, kita tuh nggak melihat keseharian beliau-beliau itu seperti apa gitu. Kalau pas aku membandingkannya waktu aku di Indo ya, pas aku di luar aku juga kaget tuh. Oh ternyata mereka maunya dipanggil nama aja ya, nggak usah pakai Pak, Bu atau Profesor gitu atau Dokter tuh nggak mau, mereka langsung ngambil nama, nyebut nama gitu teman-teman. Terus ternyata mereka seselo itu gitu kesehariannya, ternyata jalan kaki ke kampus, sepedaan ke kampus, terus bahkan ngajak makan siang bersama. Nah itu aku lihat kesehariannya itu sih, dan itu juga part of the legacy ketika profesor aku itu nyeritain, oh ini ternyata yang nemuin persamaan ini alumni Bristol loh. Nah itu kayak aku membawa sebuah legacy teman-teman. Jadi itu sih yang aku merasa bedanya kuliah di dalam sama di luar. Oke, kalau tadi aku boleh menyimpulkan sedikit, orang kan Hmm? kadang-kadang bilang perbedaan yang paling terasa kuliah di dalam negeri dan luar negeri itu dari opportunity kan. Mungkin Ya, orang-orang ya benar. pikir, iya kebanyakan orang-orang mikir tuh opportunity mungkin kesempatan kerja. Padahal kalau tadi dari cerita Kak Ati bisa opportunity untuk belajar dengan dosen-dosen yang merupakan nama-nama besar di dunia chemistry, yang merupakan Nobel Prize winner, itu juga Ya, opportunity yang disediakan dari kuliah di luar negeri ya Kak Ati ya. benar-benar sepakat banget Kak Fik. Nah ya itu opportunity teman-teman. Oke. Nah, kalau tadi kan aku di awal-awal sudah sempat ngomong nih, Kak Ati, bahwa kuliah di luar negeri itu kan pasti motivasi per individu, motivasi orang-orang tuh pasti beda-beda nih. Nah, kalau untuk Mm-mm. Kak Ati sendiri nih, apa sih yang membuat Kak Ati memutuskan untuk
kuliah di luar negeri pada awalnya? Apakah ada mimpi yang Kak Ati pengen kejar atau gimana sih? Ya, aku secara ini pengen jadi guru besar sih, teman-teman sebenarnya ya. Oh, Nah, oke. jadi salah satu caranya memang harus kuliah di jenjang yang lebih tinggi, nggak hanya S1 kayak gitu. Terus aku tuh juga seneng banget nonton film-film science fiction, terus nontonin film-film kalau teman-teman tahu kayak Albert Einstein, Madame Curie gitu. Di luar negeri seperti apa, ngelabnya seperti apa. Nah, aku tuh pengen banget ngerasain kayak gitu. Karena aku merasa dengan aku ikut kayak aku kuliah di UK nih, kenapa aku kuliah ke UK, kenapa nggak di negara lain gitu ya. Nah, memang dari awal dan sampai saat ini yang masih eksis komunitas akademis itu kayak Royal Society yang dulu itu ketuanya Newton, nah itu ada masih sampai sekarang teman-teman. Dan aku dapat kesempatan untuk ikut conference mereka, direview oleh para fellow Royal Society, nah itu dari situ. Dan itu sih memang pengennya karena pengen jadi guru besar. Wah, oke. Kita doakan semoga Amin. terwujud ya, Ati. Terima Amin. kasih. Nah, tadi kan berarti Kak Ati kan memang punya mimpi yang ingin dituju. Tadi Mhm. aku juga udah pernah bahas, orang-orang kan pasti juga punya keinginan itu ya Kak Ati, entah menjadi Heeh. eh, pokoknya apalah segala mimpi orang-orang. Cuman kadang-kadang kebingungannya itu tuh di on the way-nya nih meraih mimpinya, gimana sih sebenarnya harus mengeksekusi plan untuk kuliah di luar negeri. Mungkin Kak Ati seperti sebagai orang yang sudah berhasil nih kuliah S2 Mhm. bisa menjelaskan nggak sih apa yang Kak Ati lakukan untuk mencapai mimpi itu? Mungkin adakah action plan atau gimana yang bisa lebih mudah mungkin ya teman-teman di sini jadi lebih mudah menangkapnya gitu. Oke, kalau aku pengen kuliah ke luar negeri itu teman-teman sebenarnya dimulai dari pandemi. Nah, aku merasa aku tuh kurang banget gara-gara aku tuh kuliah online. Aku merasa kurang, kayaknya aku belum belum sempurna deh aku belajar gitu. Jadi aku pengen lanjut kuliah. Nah, setelah itu aku baru tuh googling-googling gimana caranya kuliah keluar, apa yang aku harus prepare gitu kan. Oh ternyata aku harus cari supervisor. Terus cari supervisor itu ternyata kalau di jurusan-jurusan sains itu kita harus ada publikasi kayak gitu-gitu. Terus aku juga ada harus cari sertifikat bahasa. Jadi kalau teman-teman sekarang yang nonton di lagi kuliah dan masih kuliah belum semester-semester akhir, nah itu coba tuh bisa mungkin tugas-tugas kuliahnya dibuat jadi suatu publikasi ya teman-teman ya. Jadi kita mempublish riset juga. Itu juga bagus sih. Terus abis itu aku juga mulai nabung teman-teman karena untuk persiapan kan kita perlu ini ya, perlu persiapan bahasa juga kayak ngambil IELTS. Nah, ikut les bahasa Inggris. Nah, menurut aku tuh lesnya desain juga dan itu aku sudah prepare ya teman-teman. Jadi waktu aku sudah yudisium belum wisuda gitu ya, yudisium kan udah selesai semua tuh tinggal nunggu wisuda aja, aku tuh langsung ke Sun Education buat prepare bahasa Inggris aku gitu, dapat placement test kayak gitu teman-teman. Oke, berarti untuk teman-teman yang lagi menonton mungkin bisa langsung ada sedikit gambaran ya. Hmm. Oh, ini pas banget nih Kak Ati ada yang nanya. Kalau Aha. jurusannya gimana Kak? Mungkin bisa dimasukkan ke dalam plan itu gimana nih Kak Ati? Di Ah, memilih jurusan. bingung itu bagus ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memposisikan diri sendiri bingung tuh berarti bagus. Karena awal-awal memang kita itu harus bingung ya. Karena itu banyak banget jurusan-jurusan di luar negeri. Bahkan kalau kita di Indonesia gitu ya, yang jadi mata kuliah waktu kita S1 gitu, waktu aku S1 itu ternyata jadi suatu program studi di Inggris gitu. Jadi memang spesifik itu. Dan kita kan belajarnya waktu S1 diverse banget tuh. Nah, jadi kalau kita mau spesifik, nah mending salah satu caranya adalah ikut expo-nya Sun. Karena kan banyak banget nih, nanti akan banyak uni representatif. Nah, kalian bisa tanya-tanya di situ. Dan kadang mereka tuh juga ngedatengin alumni gitu. Kayak aku biasanya tuh beberapa kali diundang juga sama Bristol Southeast Asia kalau ada acara di Jakarta. Nah, aku tuh juga sharing-sharing juga gitu. Jadi teman-teman silakan ikut expo-nya Sun, ya nggak Kak? Betul, betul banget. Untuk bantu jawab, mungkin kalau bingung, benar kata kamu itu adalah langkah pertama yang bagus yang harus dilakukan selanjutnya adalah untuk cari tahu. Cari tahunya kemana? Ke resources yang benar. Salah satunya adalah seperti tadi Kak Ati ngomong, bisa datang ke Sun Expo yang kebetulan banget minggu depan akan dilakukan. Gitu. Jadi semoga membantu nih jawaban dari kita Kak Ati. Nah Kak Ati tadi Iya. kan kita sempat ngebahas nih perbedaan dari kuliah S1 di sini waktu itu Kak Ati kan S1 di Indonesia dan S2 di Bristol gitu. Tadi kan ada beberapa perbedaan, tapi menurut aku walaupun pastinya banyak banget benefit kuliah di luar negeri, tapi mahasiswa internasional itu kadang-kadang agak takut juga nih Kak Ati, misalnya mikir, aduh beda banget ya jadinya nanti kuliahnya tuh beda banget gitu.
Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum ada gambaran, boleh nggak sih Kak cerita sedikit seperti apa sih Kak perkuliahan di UK dulu? Apakah sekompleks yang orang-orang pikirkan gitu? Apakah ada obstacle yang nanti pasti bakal dihadapi atau gimana nih? Ya aku juga awal-awal kayak gitu ya teman-teman ya. Di awal banget aku terus terang nggak gitu ngerti dengan bahasanya. Karena meskipun udah belajar ya, terus nanti nyampe di sana, oh ternyata aku dapat dosen yang bukan British, ada yang dari Spanish, ada yang aksennya aksen-aksen kayak teman-teman tuh kalau lihat Scottish accent, terus ada juga yang Italian accent, Indian accent, Chinese accent. Itu tiba-tiba kayak apa ini? Nah, tapi itu wajar ya teman-teman ya. Nanti you don't worry ya, karena you gonna be survive 3 tahun apa 3 bulan kemudian nanti itu akan mulai terbiasa sih. Sebenarnya obstacle-nya tuh di bahasa ya karena beneris. Terus habis itu makanan sih Kak. Nah, tapi aku mengatasinya dengan sekarang aku bisa pintar masak ya karena aku kuliah di luar itu sih teman-teman ya. Karena kemarin waktu aku S1 kan aku S1 di Jogja dan di Jogja kan murah-murah tuh makanan tuh. Kita bisa beli makanan dengan affordable kayak 3.000 bisa dapat nasi kucing lah kayak gitu. Tapi di luar kan nggak bisa ya, karena mahal banget. Nah, jadi kita mau nggak mau harus masak. Dan itu juga kadang beda sama selera. Apalagi kita selera lidah Indonesia yang kompleks banget. Nah, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Menurutku kalau aku lihat nih, kemarin kan aku sempat ada di lab yang supervisorku itu dari Spanyol gitu ya. Tapi beliau juga udah tinggal di UK gitu. Nah, waktu itu pernah tuh ada kejadian nih Kak, lab tuh tiba-tiba ada security bagian keamanan gitu loh. Jadi mereka komplain karena adalah kita kayak nggak nutup pintu gitu dan kita langsung kena tegur gitu kak. Nah kita ceritalah ke supervisor kita, terus supervisor ada tuh bilang, hey that's so mean, that's so rude gitu kan. Soalnya kita tuh dianggap mahasiswa internasional, terus kita udah bayar 2 kali lipat dan seharusnya dia nggak negur langsung gitu ke mahasiswanya tapi harusnya ke supervisor. Jadi teman-teman tuh tetap dibelain gitu loh dan kita tuh kayak apa ya, mahasiswa internasional gitu, jadi kayak lebih apa ya, aku mau bilang prestis juga enggak, tapi kita tuh kayak sangat diperhatikan gitu oleh supervisor kita. Aku merasanya sih seperti itu ya. Oke, jadi walaupun ada obstacles kalau tadi kata Kak Ati, eh, berarti lebih ke kayak adaptasi bahasa Inggrisnya yang nggak bahasa Inggris yang kita dengar sehari-hari gitu ya, karena kan pasti nyampur sama aksen-aksen. Kayak tadi ada staff, ada Indian, ada Chinese segala macam, yang mungkin juga pasti jadinya kalau pembelajaran gitu, misal profesor seperti itu agak susah berarti ya Kak Ati awal-awalnya pasti ya. Betul betul betul. Oke, dan sama tadi yang kedua makanan ya teman-teman. Nah ini pas banget ada yang nanya lagi, kakak di UK ambil jenjang S2 ya di unit apa kak? Mungkin boleh dibantu jawab nih Kak Ati, sepertinya baru Ya, join ya. ya. Jadi, halo Kak Sofia. Aku ambil S2 Nanoscience and Functional Nanomaterials di University of Bristol. Bristol nih di Inggris Barat, Kak. Atau kalau Kakak suka nonton Harry Potter, nah, itu aksennya Hagrid itu dari Bristol, Kak. Oh, wah aku baru tahu nih. Iya Oke, kan? Hagrid orang Bristol ternyata ya. Oke. Nah, tadi kan Kati kita udah ngomongin soal beberapa obstacles yang ditemui seperti makanan, lalu aksen bahasa Inggris yang kadang-kadang agak susah dimengerti gitu. Pastinya kan banyak juga hal-hal yang Kati harus sesuaikan, mungkin biasakan yang tadinya di Indonesia lalu tiba-tiba jadi mahasiswa S2 di Australia. Kati gimana sih caranya adaptasi ke kehidupan yang bener-bener beda gitu dari di Indonesia? Kalau adaptasi ya mungkin ini memang setiap orang beda-beda ya Kak, karena dia bisa mudah, bisa susah gitu. Dan tapi kita is gonna takes a lot of time sih. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Cuma balik lagi ini kan cita-cita ya. Dan kita sudah apa ya penuh dengan keringat darah dan perjuangan untuk sampai kuliah keluar. Nah itu jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Aku sih lebih ke itu sih kak, karena memang dicari cita-cita, jadi memang wajib untuk diperjuangkan meskipun pada prosesnya aku tuh harus terseok-seok gitu. Tapi it's the process of learning ya teman-teman. Gitu sih. Oke. Oh iya, satu lagi ngomong adaptasi ya, di luar negeri tuh banyak loh orang Indonesia. Nah, kebetulan kebetulan di Bristol itu banyak loh Kak orang Indonesia ternyata. Oh, oke Kak oke. V pernah tahu ini nggak? Atau teman-teman pernah tahu nggak? Dulu kita pernah punya project wing waktu Profesor Habibie jadi presiden. Hmm, iya. Nah, waktu Prof Habibie sudah nggak menjabat jadi presiden kan,
udah nggak ada tuh proyeknya tuh. Jadi para engineer-nya itu ke perusahaan Airbus dunia. Nah, di UK satu-satunya tuh ada di Bristol. Jadi Oh, ada banyak orang Indonesia yang ada di Bristol itu, dan kami jadi punya komunitas sendiri gitu. Nah, itu lumayan tuh Kak mengobati kekangenan. oke. Jadi tetap rasa kayak home away from home gitu ya Kak, karena banyak orang Indonesia berarti ya di situ ya. Iya, benar-benar kita ngerayain kayak halal bihalal, entah itu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, terus upacara 17 Agustus. Aku sempet juga jadi panitia lomba buat bocil-bocil. Jadi Iya. itu lumayan lumayan mengatasi kekangenan. Oke, memang adaptasi pasti butuh waktu ya Kak Ati. Tadi kayak Kak Ati bilang 3 bulan pertama agak terseok-seok, tapi lama-lama nanti bakal terbiasa juga gitu ya. Oke, jadi just give it time. Nah ini Kak Sofia nanya lagi, Edu Expo-nya di tanggal berapa dan venue-nya di mana untuk di Jakarta? Untuk Sun International Education Expo di tanggal 2 dan 3 Agustus. Tanggal 2-nya itu kita ada di Atria Hotel di Gading Serpong. Kalau kakak mau yang ke Jakarta itu tanggal 3 Agustus. Dari jam 1 sampai jam 6 sore acaranya gratis. Kak Sofia kalau mau daftar bisa cek langsung ke Instagram Sun Education. Nanti di situ ada registration link-nya, tinggal masukin data dan segala macam, nanti akan dapat nomor registrasi dan QR code yang nanti akan ditunjukkan di saat registrasi di hari H. Oke, oke. Kak Ati ini kan mungkin teman-teman juga baru ada yang pertama kali join talks kita sama Kak Ati nih. Kak Ati kan merupakan scholarship awardee gitu ya. Jadi Mhm. on top of kuliah di luar negeri, kuliah di luar negerinya menggunakan scholarship gitu. Itu gimana sih caranya Kak Ati itu memantapkan hati untuk mengejar Mhm. target tersebut? Karena kalau tadi kita udah ngomongin soal action plan, misalnya nih teman-teman Mhm. udah memiliki mimpi, udah membangun plannya, tapi kan kadang-kadang di tengah jalan suka patah gitu loh Kak motivasinya. Iya, Gimana sih Kak iya. Ati motivated gitu untuk mengejar mimpi tersebut? Mhm, nah ini ngomongin soal demotivasi ya. Nah, Iya, betul. kebetulan aku tuh teman-teman dapat beasiswa, ini dari Indonesia juga, tapi beasiswanya udah nggak ada sekarang, namanya Beasiswa Indonesia Maju gitu. Mungkin ini juga sekalian ngejawab pertanyaannya si Kak Van der Waals. Nah, jadi tuh beasiswanya itu merit based scholarship teman-teman. Jadi berdasarkan prestasi. Nah, aku tuh mendaftar itu juga ini ya, maksudnya kan one shoot gitu ya, itu beasiswa pertama terus waduh ini daftar gak ya, daftar nggak ya, tapi kalau ada kesempatan tuh menurutku dicoba aja karena ini worth try dan ini kesempatan. Nah itu juga karena beasiswanya adalah prestasi dan prestasi yang udah aku kumpulin sejak S1. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang S1 masih masih sedang berjalan, banyak-banyakin juga teman-teman ikut lomba-lomba atau mungkin publikasi juga, karena dari situ kita tuh akan terbentuk kayak mental yang resilient sih, sehingga kalau kita ada demotivasi itu bisa cepet lah switchnya. Maksudnya demotivasi itu wajar ya teman-teman ya, sometimes we are in up and then the down gitu, tapi mungkin juga ya karena ke bawah karena aku suka ikut lomba teman-teman, karena suka ikut lomba dan kalah menang itu biasa, jadi mentalnya udah kayak resilient gitu kalau aku boleh bilang ya. Oke, udah tough banget nih Kak Ati berarti nih, udah kena segala macam nih ya. Nah Kak Ati kan tadi kita ngomongin soal demotivasi mungkin pas lagi Mm-mm. merencanakan kuliah di luar negeri gitu. Mm-mm. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang mengalami demotivasi itu mungkin ternyata saat sudah kuliah di luar negeri, seperti tadi kita udah bicarakan pasti kan ada proses adaptasi dan segala macam. Misalnya di tengah-tengah itu semua teman-teman tuh ternyata ada yang ngerasa down gitu loh atau kayak aduh Mm-mm. I don't belong here, itu kan pasti ada yang kayak gitu ya Kak Ati. Kalau Ada. Ati sendiri gimana sih cara menghadapi hal-hal seperti itu atau gimana sih cara biar nggak berpikiran seperti itu? Hmm, menurutku fokus sama diri kita aja sih temen-temen ya. Hmm. Kadang kita kan kuliah keluar, kita ketemu banyak mahasiswa internasional lainnya. Kadang ada beberapa juga, ya aku pernah sempat punya pengalaman juga, satu tim kelompok tapi kok kayak begini ya, kok kayak begitu ya, kok kayak aku di ini ya, kok kayak kayak dia nyenggol-nyenggol gitu ya. Udah itu mending di cut off aja kayak gitu teman-teman. Yang mending fokus sama teman-teman yang teman-teman atau circle-nya yang bisa saling support. Menurut aku sih kayak gitu ya teman-teman. Jadi fokus aja sama diri kita supaya kita tuh bisa maju, karena emang lagi-lagi ya aku kuliah keluar itu cuma setahun loh gitu, terus kita karena S2 di UK cuma setahun ya teman-teman, kalau di Indonesia kan 2 tahun tuh. Nah jadi kesempatan yang 1 tahun itu dengan waktu yang sesingkat itu, nah kita harus maksimalkan. Jadi fokusin untuk mengembangkan diri aja sih. Oke. Nah, Kak Ati ini menurut aku kita tadi lagi ngomong maksimalkan kuliah di luar negeri barusan banget kan.
jelasin, menurut aku itu Kak Ati banget nih, karena kalau dipantau dari Instagram mah Kak Ati tuh pas keluar negeri ikut lomba, ikut ini, kayak Mhm. sangat sangat bener-bener aktif, bener-bener mahasiswa yang sangat aktif, nggak kupu-kupu gitu ya, nggak kuliah pulang gitu. Nah, Kak Ati mungkin boleh share nggak sih, kenapa sih Kak Ati sebegitu aktifnya saat menjalani studi S2 di Bristol? Lebih ke eman aja sih Kak, soalnya kapan lagi gitu kan. Nah, bahkan sampai sekarang pun ya teman-teman, aku masih merasa the best part of my life itu sepertinya waktu aku di Bristol kemarin gitu. Karena aku bener-bener berkembang gitu. Maksudnya ya aku sekarang juga berkembang tapi itu beda gitu. Waktu aku kemarin di Bristol kan aku belajar, aku tuh capek, tapi aku seneng karena capeknya tuh capek belajar gitu ya, dan aku dapat banyak gitu. Terus di UK juga selain aktif di kampus itu eman banget teman-teman kalau kita tuh nggak aktif di luar. Jadi kayak aku tuh kebetulan kemarin dapat juga ikut conference-nya Royal Society. Terus alhamdulillah juga aku dapat tugas, terus tugasnya aku submit juga di beberapa conference. Nah, itu dapat Best Poster Award. Jadi aku juga bisa ikut, ya dapat conference, terus dapat penghargaan juga, terus aku juga main film. Itu nggak expect banget sih aku main film ya teman-teman, terus tiba-tiba aku jadi pemeran utama, padahal aku daftar cuma jadi saintis aja waktu itu, jadi saintis aja, ya ternyata aku disuruh main sekalian jadi pemeran utama ya, terus dipublish ya, ditontonin, ditayangin di Watershed Cinema Bristol, itu jadi kayak sinema di kota gitu. Itu pengalaman yang sangat berharga sekali, dan eman banget sih kalau kita kuliah keluar cuma belajar dan cuma jalan-jalan, karena banyak banget yang bisa kita dapat. Wah, emang benar-benar harus aktif ya Kak Ati. Kalau tadi kayak Kak Ati ngomong, mumpung nih kita lagi kuliah di luar negeri, apalagi Kak Ati pada saat itu S2 setahun gitu ya, maksudnya tidak Hmm, seperti di dalam negeri yang 2 tahun, ya dimaksimalkan lah kesempatan itu ya Kak Ati. betul Memang banget Kak. harus seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin nih Kak Ati soal persiapan kuliah di luar negeri. Tapi Hmm. sebagai orang yang memang sudah sukses gitu ya kalau di luar negeri, sudah menjalani ini semua, menurut Kak Ati apa sih modal-modal yang diperlukan? Apa ada step-stepnya gitu? Menurut Kak Ati seperti apa? Kalau aku ada dua sih sebenarnya, akademik sama administratif ya teman-teman. Kalau akademik ini teman-teman perlu dipersiapkan sedini mungkin ya, entah itu teman-teman baik dari prestasi, kemudian di IPK kampus, karena IPK juga dipakai untuk scholarship ya teman-teman ya. Terus abis itu juga publikasi, ikut lomba itu juga termasuk mendukung, pernah ikut conference, nah itu sangat mendukung ya. Terus sama administrasi. Nah, Hmm. kalau administrasi ini tuh kayak kita surat-surat, pokoknya semuanya harus lengkap ya, rekomendasi, terus habis itu kayak sertifikat IELTS, kita juga harus dapat tesnya dulu. Nah, yang administrasi ini teman-teman bisa kita delegasikan, karena itu udah mumet banget ya kita ngurusin akademiknya ini. Nah, makanya dulu aku tuh mendelegasikan ke Sun Education. Jadi aku sekalian aja teman-teman belajar bahasa Inggris, belajar IELTS, terus habis itu langsung deh yang ngurus apply kampus, terus dibantuin juga untuk translate dokumen, visa, cari kosan. Nah, itu sudah dibantuin sama San. Sebenarnya step-stepnya itu aja sih. Oke. Memang ini ya Kak, memang tadi kalau kata Kak Ati dibagi dua gitu, jadi kesannya jadi lebih gampang fokusnya dipercaya Kak akademik dengan administrasi. Nah Kak Ati, ini kita balas beberapa dulu ya, ada pertanyaan Oke, dari oke. Kak Kemal. Kak, kalau untuk persiapan bahasa Inggrisnya gimana? Kak Ati, susahkah ngejar requirements dari Bristol? Katanya susah ya. Mm-mm. Ya, ini susah banget Kak Kemal. Nah, jadi dulu itu aku waktu placement test gitu ya, placement test, pretest ya teman-teman di awal, itu aku dapatnya 5 teman-teman. Listeningku tuh 3,5. Aduh, apa nggak stres itu? Soalnya di Bristol itu untuk S2 mereka mintanya 6,5. Sama juga dengan beasiswaku tuh juga mintanya 6,5. Nah, jadi aku akhirnya diarahkan dulu tuh sama teacher yang ada di sana. Ya udah, kamu coba aja dulu kelas yang semi private, yang satu kelas bertiga. Terus habis itu, oh mulai nih dapat 6 akhirnya. Terus aku nambah lagi yang private cukup di beberapa part yang aku tuh kurang bisa. Dan alhamdulillah ya teman-teman, aku dapat ngepres sekali 6,5. Itu sudah syukur sekali teman-teman. Dan kalau udah punya sertifikasi IELTS nih, itu udah kayak surat sakti gitu. Jadi teman-teman bisa daftar ke kampus mana aja, terus bisa juga daftar beasiswa apa aja. Gitu sih. Memang Oh, struggling banget sih itu, Kak. iya, kayak memang benar-benar ini ya Kak Ati ya, harus put a lot of effort di bagian ini.
Di semuanya sih sebenarnya. Tapi Kak Ati, ini kita ngomong-ngomong soal tadi, pastinya kan ada obstacles gitu ya, ada Ya. struggle yang harus dilewati sebagai mahasiswa internasional. Kak Ati sendiri nih mungkin terlepas dari English requirement-nya yang pastinya itu it's a whole thing of its own. Kak Ati sendiri apa sih struggle-struggle yang dialami saat mungkin dulu mempersiapkan diri kuliah di luar negeri? Dulu itu aku lumayan susah, selain bahasa Inggris ya teman-teman, dulu aku tuh lumayan susah untuk nyari beasiswanya sih, karena kebanyakan kan beasiswa kayak, ya aku ngasih contoh aja ya, beasiswa S2 lainnya selain yang ada di dalam negeri itu, ada kayak Shifni, nah itu mereka require beberapa waktu pernah pengalaman bekerja kayak gitu. Nah terus juga kalau misalkan aku apply LPDP itu juga aku akan bersaing dengan orang-orang yang sudah pernah punya pengalaman kerja. Nah itu aku sebenarnya agak nggak pede di situ sih sebenarnya teman-teman ya. Soalnya aku bener-bener fresh grade, bener-bener fresh graduate dari S1. Nah tapi untungnya lagi kok PS kebenaran itu aku ada beasiswa Indonesia Maju, dan memang untuk teman-teman S1 yang pernah punya eh, aku apa ya, penghargaan dari lomba dari Kemendikbudristek waktu itu, dan itu sih jadi sebenarnya di funding ya kak, kalau aku boleh bilang ya kak ya, soalnya kalau niat motivasi kan kita udah membara banget nih. Nah tapi balik lagi, lebih ke funding, dan itu teman-teman, jadi semangat teman-teman yang mau cari scholarship juga. Besok di Expo ada Expo scholarship juga kan ya kak ya. Pasti ada, pasti ada. Oke, ini aku balas salah satu pertanyaan lagi. Kak, tanya lagi ya. Di sana apakah bisa dampingi sampai clearing kalau misalnya nggak dapat LOAA di UCAS lalu? Dan apakah bisa bantu untuk pathway juga seperti itu? Nah, tadi aku udah dibantu jawab nih sama salah satu staff Sun Education bahwa ini bisa banget dan juga bisa dibantu untuk ke pathway programnya ya Kak Sofia. Jadi Kak Sofia kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung DM Sun Education juga, nanti kita bisa bantu untuk segala inquiry-nya. Oke Kak Ati, nih untuk teman-teman yang menonton ini pastinya kan mereka memiliki ini ya Kak, at least interest gitu loh untuk kuliah di luar negeri. Karena buat apa gitu loh nonton ini kalau tidak ada interestnya, pasti mereka juga ada penasarannya. Dan tadi kita dari tadi udah dengar Kak Ati ngomong soal studying abroad, specifically di Bristol dan segala macam hal yang membuat Kak Ati tetap termotivasi. Nah untuk teman-teman yang nonton ini dan mungkin mereka juga punya resolusi untuk kuliah di luar negeri, Kak Ati ada nggak sih advice yang bisa ditawarkan ke teman-teman semua? Mm-mm. Jadi kan kita kuliah ke luar negeri, nggak semua orang bisa ya teman-teman ya. Jadi sangat precious sekali, experience precious sekali. Dan kalau teman-teman punya kesempatan, terus juga ada kesempatan yang bisa teman-teman ambil, itu ambil aja teman-teman. Soalnya dunia ini tuh luas banget ya teman-teman. Dan aku merasa dengan aku kuliah di luar, itu aku juga nggak hanya memperkaya pengetahuanku aja, tapi juga memperluas jejaring. Nah, dan ini tuh nggak semua orang bisa dapet. Lagi-lagi kayak kita di Indonesia mungkin jarang ya bisa ketemu orang-orang yang kayak peraih Nobel kesehariannya seperti apa kayak gitu. Terus bagaimana kita bisa merasakan nge-lab di fasilitas laboratorium kelas dunia. Terus gak semua orang juga bisa hadir nge-lab ke situ, dapat akses ke situ gitu. Nah itu sih yang kita perlu perjuangkan, meskipun dalam prosesnya itu terseok-seok ya. Tapi tenang aja teman-teman, kalau teman-teman bingung langsung tanya aja sama Sun Education. Jadi mulai dari pendaftaran ya kafe ya, sampai aku cari kosan juga dibantuin sama kakak-kakak Sun teman-teman. Oke, thank you Kak Ati for the shout out. Ini kita ada satu pertanyaan lagi Oh dari iya ya. menurut Kakak chance to build a career di UK gimana nih Kak? Oke. Aku sebenarnya nggak bisa jawab berdasarkan pengalaman ya, karena aku tidak sedang bekerja di UK. Jadi aku habis dari, karena kebetulan aku penerima beasiswa pemerintah teman-teman ya. Jadi aku setelah lulus ini balik dulu ke Indonesia gitu. Tapi aku melihat ada teman aku itu yang dia memang sudah kuliah di UK, kemudian dia kerja juga di sana jadi researcher di Bristol gitu. Nah itu juga bisa. Terus kalau nggak salah nih, tapi tolong ditanyain lagi ya ke requirement visa sekarang gimana. Biasanya kalau student itu sudah lulus, biasanya bisa memperpanjang visanya jadi visa pekerja fresh graduate gitulah kalau nggak salah gitu. Jadi ada gitu. Semoga ini bisa jadi referensi ya Kak Sofia. Okay, thank you so much Kak Ati. That's all the time we have Boleh. today. It's always such a pleasure untuk ngobrol-ngobrol bersama Kak Ati seperti ini. Thank you so much Kak Ati atas waktunya and we'll see you another time. Ya, bye. Terima kasih ya teman-teman.
Thank you, Cafe. Thank you, Kak. Oke. Oke, teman-teman, itu dia tadi pembicaraan kita dengan Kak Ati Rahma selaku alumni dari University of Bristol. Mungkin teman-teman tadi yang sudah mengikuti dari awal, dari tengah, atau bahkan baru akhir-akhir mengikuti bisa mendapatkan motivasi atau at least gambaran mengenai what it like studying abroad dan makin tertarik lagi nih untuk explore. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa langsung datang ke acara Sun International Education Expo yang akan berlangsung pada 2 dan 3 Agustus di minggu depan ya teman-teman ya. Jadi tanggal 2 ini kita akan ada di Atria Hotel di Gading Serpong dan tanggal 3 Agustusnya kita akan ada di Le Meridien di Jakarta. Nah, teman-teman yang mau daftar bisa langsung daftar dengan scan QR code ataupun klik link registrasi. Ini daftarnya secara gratis ya teman-teman. Jadi acaranya gratis, tidak pungut biaya apapun, dan selain konsultasi nih teman-teman bisa langsung tanya-tanya soal kesempatan kuliah di banyak sekali negara, teman-teman juga bisa ikutan beberapa workshop dan juga seminar secara gratis. Nah, ini dia beberapa opsi workshop dan seminar yang akan berlangsung selama 2 hari ya, teman-teman ya. Jadi nggak cuma di hari Sabtu ataupun Minggu, tapi di 2 hari itu akan ada pilihan seminar dan workshop yang bisa diikutin dan juga ada banyak banget benefit dan promo menarik gitu. Nah, teman-teman bisa langsung ke Instagram Mas Edu Group aja untuk cari tahu link registrasinya kalau tadi mungkin sudah kelewatan. And I hope hari ini talks kita dengan Kak Ati membangkitkan motivasi teman-teman dan juga pique your interest untuk lebih mencari tahu lagi mengenai kuliah di luar negeri. And that's all for today. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa langsung DM aja ke Instagram Sun, and we will help you with every inquiry you have. So we'll see you at another time. Bye-bye.